warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada qiyama Ramadan ala ummati khairil bariyah kama farada qiyama ala jami'i umamil madiyah bisyara'i' as-samawiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hidayatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bariha bi dhuhuri Ramadan harramallahu jasadahu 'anil niran. Bapak Ibu jamaah menjelang berbuka puasa Masjid DPR di Malioboro yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kasih peringatan kepada kita semuanya. Kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wis pada kebacut urip mesti bakal mati. Iki pun pada urip kelingi. Wis pada kebacut urip mesti bakal mati. Kapan boleh mati? 4 bulan di kandungan ibu masing-masing sudah dituliskan jadwalnya di Lauhul Mahfuz. Gampang Satimin dikasih umur 93 tahun, sehat sampai tua nanti. Di Malang 10 ganjil terakhir bulan Ramadan lagi sujud terakhir sholat witir. Amin. Pak Dolimin mati di hotel tentrem lagi jokaan karo bojone, mulut turune ora karo bojone. Sudah ditulis. Tapi itu tetap menjadi rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak bisa diintip, jangankan diintip disadap pun tidak bisa. Kenapa? Dirahasiakan. Kok nggak rahasia? Iya, manusia hidup di dunia sedang diuji. Sedang. Berikutnya, apa itu mati? Mati adalah dipisahkannya ruh dari raganya untuk kembali pada asalnya masing-masing. Raga yang Allah ciptakan min sulalatin min tin kembali ke tanah, namanya kuburan, jaratan, makam saya. Ruhnya kembali kepada yang mempunyai Allah Subhanahu wa ta'ala, namun karena jauh
perjalanannya harus transit terlebih dahulu di terminal namanya kubur. Jadi Bapak Ibu harus paham apa itu kubur, apa itu kuburan. Tapi fakta banyak orang yang nggak paham sehingga dipikir kuburan. Tempat raga dibikin mejanya dengan tanggung-tanggung granit saja, nggak mau yang didatangkan khusus dari Itali. Umang saya jauh kamu cegang, karena kubur kata Nabi, imma rawdatun min riyadil jannah wa imma bukhratun min kufarin niran. Ada kalanya kubur buat seseorang itu seperti di kebun surga, belum nyampe ke surga baru sampai di kebunnya. Atau boleh jadi buat seseorang baru sampai jurangnya, belum sampai ke nerakanya. Cegah. Lalu yang terakhir, untuk apa Allah membuat mati? Untuk memberikan upah yang sempurna. Karena di dunia upahnya, balasannya belum sempurna. Di dunia itu boleh-boleh saja, karena dunia tempatnya manusia memilih. Kata Allah, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Yang mau beriman, berimanlah. Yang mau kufur, kufurlah. Sakarepmu dewek mumpung urip. Sedang upah apa? Upah dalam menjalankan tugas Allah. Yang secara garis besar ada dua macam tugas Allah kepada kita manusia. Yang pertama untuk menjadi khalifahnya, mengatur kehidupan manusia supaya kehidupannya toto titi tentrem makrifah roh sinawi duduk rukun tolong menolong satu sama lain. Yang kedua tugas menjadi abdinya, menjadi hambanya. Itu nanti balasannya setelah selesai tugas di dunia. Maka ayat kemudian berbunyi, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dimasukkan ke dalam surga, sungguh orang yang beruntung. Jadi di kampung akhirat Allah hanya menyiapkan dua tempat. Satu namanya surga, yang satu namanya neraka. Siapa yang akan mendapatkan surga? Siapa yang akan dimasukkan ke dalam neraka? Allah pun sudah kasih tahu. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Wong-wong sing padha tumindak becik yekti bakal rasake nikmate swarga. Dene sing tumindak duraka akan benar-benar dimasukkan ke dalam neraka jahim. Lalu di ujung ayat Ali Imran 185 sekali lagi Allah ingatkan, kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang memperdaya. Tipu-tipu fata morgana. Maka kemudian Allah kasih itu turun khusus hambanya yang beriman dalam surah Al-Asr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman semua saja. Entah kamu yang imannya baru 40%, 50%, 60%, semuanya saja dipanggil Allah. Apa kata Allah? Ittaqullah. Kencengno Lemus rawung marang Allah.
Kenapa? Sebab Allah yang telah menciptakan kamu, memenuhi seluruh kebutuhan hidupmu, dan Allah lah tempat kembalimu. Perintah yang kedua, wal tandur summa qaddamat liwat. Masing-masing diri hendaklah melihat dirinya apa yang sudah dipersiapkan untuk hari esokmu, supaya melakukan muhasabah mulak sariro kang rosowani. Bahasanya saya orang kulon didisangan dasmu dewek-dewek, petanono hatimu dewek-dewek. Apa yang sudah kalian persiapkan untuk hari esok? Maksudnya hari esok adalah hari akhirat. Maka di ayat lain Allah kasih tahu lagi, wal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat adalah lebih baik daripada kehidupan yang pertama, kehidupan dunia. Mata dunia qalil, kata Allah, kesenangan dunia hanya sedikit. Wal akhiratu khairul liman ittaqa, sedangkan akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Diulang lagi Allah berfirman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang kalian kerjakan. Bapak Ibu, bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat penting. Momentum Ramadan ini adalah momentum yang sangat penting untuk kita mempersiapkan menyongsong hari bahagia di kampung akhirat. Karena itulah Nabi bersabda, man fariha bi dukhuli Ramadan harallahu sadahu 'anil nar. Barang siapa yang gembira bertemu dengan Ramadan, maka Allah harapkan neraka menyentuh jasadnya. Siapa yang dimaksud gembira bertemu dengan bulan Ramadan? Tutu sing jeblok-jebloknya bercorong, babel-babel, gak peduli tetangganya lagi sakit jantung, gak peduli tetangga anaknya lagi sakit. Bukan itu. Orang yang gembira dipertemukan dengan bulan Ramadan adalah orang yang bersungguh-sungguh melakukan berbagai macam kebaikan di bulan Ramadan. Maka di akhir Sya'ban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, antara lain beliau bersabda dalam khutbahnya, qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh kebaikan. Ini saya lancangi, bulan di mana apabila kalian melakukan amal sunnah, maka dinilai oleh Allah seperti kalian melakukan amalan wajib atau fardu. Kalau kalian melakukan amal yang fardu wajib, maka Allah lipatkan 70 kali pahalanya. Dan jangan lupa, di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, alias kurang lebih 83 tahun. Maka di penghujung khutbahnya Rasulullah SAW mengingatkan, barang siapa tidak memanfaatkan momentum yang baik itu, maka berartilah dia telah kehilangan momentum yang baik. Belum tentu Ramadan yang akan datang kita masih hidup. Karena yang namanya mati datang tanpa diundang, tiba tanpa menyapa, ujuk-ujuk mak betul. Seperti kerambil, bluluk jatuh, ada bajunya bluluk, namanya cengkir, bobos bajing, ambrol poket. Ono kerambil respiring, orang ambrol sekali ambrol nyelupit neng papahan. Ada orang sudah keluar masuk rumah sakit, diasin-diasinnya orang mati-mati. Ada orang waras diri sehat, pagi-pagi terdengar berita lagi. Apa kaget? Gak usah kaget, Allah sudah kasih tahu. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyada.
Di mana saja kalian berada, kalau sudah sampai saatnya, malaikat maut tak pernah gagal menjalankan tugasnya. Maka yang sehat, yang merasa masih muda, jangan pernah merasa bahwa ajalnya masih jauh. Jangan, nanti tidak selesai. Bapak Ibu, jalani Ramadan dengan sungguh-sungguh. Minimal siangnya puasanya dirawat. Puasa bukanlah sekadar menjauhi makan minum, tapi yang lebih sulit adalah mengendalikan ini. Maka kata Nabi, barang siapa tidak bisa menjauhi al-nuzur wal amil bihi, omong dusta dan katanya, maka Allah tidak peduli lagi pada orang yang menjauhi makanan minuman. Malamnya sholat malam, yang kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi tidak pernah sholat malam lebih dari 11 rakaat. Tapi kalau kalian tanya kayak apa bagusnya sholat Nabi, oh jangan tanya hatta tatawaqqal qadamahu, sampai bengkak buka itu kaki Nabi. Saking lamanya beliau berdiri, lamanya beliau ruku, lamanya beliau sujud, lamanya beliau duduk di antara dua sujud. 4 imam mazhab berpendapat boleh nambah, silakan 23 oke, 43 oke, 63 oke. Yang kurang pas 23 rakaat 5 menit selesai. Nikmati sholat malam untuk berjengkam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu sudah dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya, iman dan wahtisaban, karena dorongan iman dan ihtisab selalu diperhitungkan semuanya. Cocok tidak dengan yang dicontohkan nanti, maka Allah menyiapkan 5 fasilitas di akhirat. Yang pertama, fasilitas yang pertama mendapatkan ampunan Allah. Di hari kiamat siapa orang yang butuh ampunan Allah? Semua butuh ampunan Allah. Allah akan kasih fasilitas ampunannya untuk orang yang menjalani Ramadan imanan wa ihtisaban. Kata Nabi, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis lain menyebutkan kharajat min dzunubihi kayaumi waladatu ummu. Kedua dosa-dosanya seperti keadaannya anak yang baru lahir dari rahim ibunya. Fasilitas kedua, baru mulutnya nanti akan semerbak mewangi, melebihi harumnya minyak kasturi. Ini fasilitas Allah yang disiapkan di akhirat. Kalau di dunia jangan salah paham. Tapi faktanya masih banyak orang yang salah paham tentang hadis itu. Lebih-lebih Nabi sebelum menyampaikan hadis tersebut mengawalinya dengan sumpah, wallahi, demi Allah, la khulufu fami shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Bau mulutnya orang berpuasa bagi Allah lebih harum dari minyak kasturi. Jangan disimpulkan semakin berbau busuk mulutnya semakin afdal. Itu kemprok namanya. Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang Allah suka itu orang yang bersih hatinya, bersih jiwanya dengan istighfar. Allah suka, Allah cinta kepada orang yang bersih raganya dengan taharah. Bahkan kata Nabi, laula an asyqa ala ummati ta'atahu bi wudu'in 'inda kulli salatin. Kalau saya tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan untuk setiap sholat berwudu. Wasiwakin 'inda kulli wudu'in, dan siwak menggosok gigi setiap wudu.
Saking gantengnya sahabat yang kebetulan sudah sepuh, kemudian itu ditanya pada Rasulnya, Rasul, apa perintah itu juga tertuju padamu yang sudah gak punya gigi lagi? Nabi menjawab, ya walaupun dengan cap jari. Ini ajaran kebersihan. Kebersihan sangat berhubungan dengan kesehatan. Allah suka kepada orang yang bersih raganya dengan thaharah, bersih jiwanya, rohaninya dengan istighfar bertobat. Ada hadis terhubung, satu ketika Nabi berjalan, kebetulan lewat kuburan. Lalu Nabi berhenti dan duduk di antara dua kuburan. Dan ketika itu Nabi bersabda, ini dua penduduk kubur ini sedang disiksa di kuburnya, kata Nabi. Yang disiksa bukan karena melakukan dosa besar, tetapi yang satu ini disiksa karena kalau kencing cekoknya nggak benar. Ini kebanyakan laki-laki nih, sok sembrono. Ini hadis yang sahih. Disiksa di kuburnya bukan karena dosa besar, tapi tidak menjaga kebersihan fisik, kebersihan raga, kebersihan jasmani. Dicontohkan kayak kencing, kecewa, ransik. Yang satu lagi kata Nabi bukan juga melakukan dosa besar, tapi disiksa di dalam kuburnya karena suka adu domba. Ini istilah Indonesia-nya kok pas banget, adu domba. Tersirat pemahaman orang yang mudah diadu itu adalah domba. Orang yang kaya domba, punya hati tapi hatinya nggak bisa memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Punya mata tapi matanya tidak bisa untuk melihat ayat-ayat Allah, tidak bisa membedakan mana yang haknya, mana yang bukan haknya. Tajamnya untuk menghitung merah sama biru. Punya kuping, tapi kupingnya tidak bisa untuk mendengarkan mau'izah hasanah. Mana tuntunan, mana tontonan. Sokek yuk si tontonan tiga tuntunan, si tuntunan malah tiga tontonan. Mudah dikatakan anak itu seperti binatang ternak, balkum Allah bahkan lebih sesat. Contoh konkretnya kalau bapak punya mendo itu wedus, menjadikan punya wedus, lalu dicecah, dijaga, wedusnya kok belum dengan sedang wedus, ini wedus belum. Ojo belum bahaya, kowe ngadeg gak mau berdiri kamu, kebakaran. Padahal matanya melihat, kupingnya dengar, tapi nggak taat kepada yang punya. Tapi kalau yang punya itu nggak usah ngomong-ngomong apa-apa saja, bawa rumput lalu dia pun kayak kira-kira bisa mau apa kok mana itulah domba. Yang mudah diadu itu yang kayak domba. Temperamental, bahasa Jawa Jepangnya yang disebut berangasa, udah nggak mau cek and cek. Maka ada riwayat setan itu lebih takut pada orang yang berilmu walaupun dia sedang tidur daripada orang yang sedang sholat tapi sholatnya nggak ada ilmu. Imam Syafi'i kemudian menjelaskan, aku lebih suka pada orang yang membuat lingkaran lalu mendiskusikan ilmu yang benar daripada sholat sunnah. Jadi kesimpulannya, mengapa nanti orang yang berpuasa iman atau isabar di sana bau mulutnya agak semerbak mewangi, sebab di dunia itu ketika puasa ia tidak mau bicara kecuali bicaranya bermanfaat, tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak menimbulkan kegaduhan dan keonaran.
cetak. 3. Fasilitas yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang memanfaatkan Ramadan dengan sungguh-sungguh adalah nanti puasa dan Quran akan memintakan izin kepada Allah untuk memberi syafaat kepada pelakunya. Di dalam hadis disebutkan nanti puasanya akan matur kepada Allah, ya Rabb, aku tahan dia di siang hari dari haus, lapar dan dahaga, maka izinkan aku untuk memberi syafaat kepadanya. Quran pun bicara, ya Rabb, aku tahan di malam hari dia tidak terus tidur, maka izinkan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Dua-duanya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berapa itu? 1. Fasilitas ampunan. 2. Bau mulutnya semerbak pewangi. 3. Apa tadi? Ya, Quran dan puasanya akan memberi syafaat. Yang keempat, Allah siapkan fasilitas di akhirat, pintu surga yang bernama Ar-Rayyan. Kata beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, surga itu ada 8 pintunya. Satu di antaranya adalah pintu Ar-Rayyan. Tidak boleh masuk lewat pintu itu kecuali orang yang berpuasa. Kalau yang berpuasa sudah masuk, saya masuk. Lalu ditutup lagi. Yang kelima terakhir, 3 menit banget sampai. Yang terakhir adalah gembira ketika ketemu dengan Tuhannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bis-shaimi farhatan." Orang yang berpuasanya imanan bakti sabar 2 kali gembira. Gembira pertama dan iftari ketika berbuka. Gembira yang kedua dan iftari ketika ketemu dengan Tuhannya. Bapak Ibu, gembira itu ada 2 macam. 1 gembira syukur, 2 gembira dia. Gembira syukur bahasa Jawanya bunga, gembira dia bahasa Jawanya bungai. Tadi orang yang puasanya iman dan bakti sabar selalu mencontoh Nabi. Gembira ketika berbuka, saat perut mencapai puncak lapar haus. Dia minuman bermacam-macam, kebetulan di sini ada 2 macam, sampai 1 macam aja. Tapi kalau yang di sana itu macam-macam, ada cendol, kolang kari, macam-macam. Walangkah. Nah, tapi ketika itu dia tahan. Ya Allah, aku tahan karena aku ingin meneladani Rasulmu, kekasihmu. Sehingga aku berbuka mencontoh Rasul. Cukup pertama kali membasahi kerongkongan, lalu mengucap ya bantumahu wa talatilahu wa sabatal ajru insya. Itu gembira syukur. Tapi kalau begitu tanda berbuka tiba, langsung matanya besar kembali. Minuman bermacam-macam dilahap habis, makanan bakmi, bakso, somai, makan habis itu udut, terus. Itu bukan bunga tapi bungai. Coba monggo, faktanya banyak yang bunga apa banyak yang bungai? Bungai. Gagal rasanya. Kalau yang pertama tadi lurus, gembira syukur, maka nanti gembira kedua ketika ketemu dengan Tuhannya. Waktu pecah nyowo mongkoyo gambaranipun peksi ingkang sampun mulut kalian kekagungan. Burung yang sudah amat jinak dengan yang punya, hanya dibuka saja pintu sangkanya lalu diperbaiki. Burung itu keluar dengan damai mencolok di atas tangan yang punya. Orang yang puasanya begitu iman dan bakti, nanti ketika sakaratul mautnya dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.
barzah itu dari 40 unjul itu dari dulu 40 unjul kasur babut parunane lo senyum yang meninggalnya, sedangkan yang ditinggal mati malah nangis. Itu orang yang sukses tandanya ketika lahir dia nangis, yang melahirkan malah senyum, ketika mati dia nangis, tidak dia senyum, yang ditinggal mati malah nangis. Itu tanda orang sukses. Mudah-mudahan kita mampu mengisi momentum Ramadan ini dengan bersungguh-sungguh sebagai bekal kita nanti kembali ke kampung keabadian, ialah kampung akhirat. Saya kira dari satunya ini, monggo masih beberapa hari, semoga hari ini lebih baik dari kemarin, hari besok lebih baik dari sekarang. Bila itu berikutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.